Metrums Radio. Yo, what's up? Baby, let's go. All that you want. All that you can have, boy. Got me spread like a buffet, bon night. Now they always say congratulations. Come on, strip that down for me. I'm on my way. Girl, come on, strip that down for me. Yeah, 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 Metrums yeah. Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrums Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Wih, selamat siang nih. Apa kabar nih para metronom semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Untuk 1 jam ke depan ini, aku Adelia dan rekan saya Zuhri, kita bakalan nemenin kalian nih para metronom semuanya, tentunya dalam program Pose, yaitu podcast senada dengan tema apa, Kang? Yang bertema apa sih, Kang, kali ini tuh? Jadi dari tema sekarang teh, apa sih jejak pemimpin gaul ya? Oke, bener banget. Kali ini kita akan bawain podcast senada dengan tema jejak pemimpin gaul. Siapa sih yang penasaran, udah penasaran banget sama obrolan dan Siapa tuh? bintang tamu kali ini, Kang? Siapa coba? Siapa? Penasaran? Ahmad Bastoro. Tentunya teman-teman metronom semuanya pasti udah penasaran banget nih sama yang bakal datang hari ini nih, Kang. Tapi sebelum itu nih, aku mau bilang dulu makasih untuk para metronom yang udah ngedengerin podcast ini. Terima kasih juga untuk para metronom yang sudah menyimak di web Metrum, yaitu metrum.co.id, dan melalui Radio Garden dan radioonline.co.id atau aplikasi Replayo dan juga aplikasi DAN. Jangan lupa juga kepoin media sosial Metrum untuk mendapatkan informasi program, acara seru Metrum Radio di IG, FB, atau Pinterest-nya ya, Kang ya. Dan jangan lupa juga buat subscribe apa? YouTube-nya Metrum Radio. Untuk mendapatkan visual informasi melalui Metrum TV itu di www.metrum.id. Kembali ke tema ya, Kang, kali ini. Kita di sini bakal ngomongin apa sih, Kang, kira-kira dari tema jejak pemimpin gaul ini tuh? Apa ya? Apa coba, Kang? Tapi lebih enak kalau kita panggil aja ya. Bener banget. Kita langsung panggil aja nggak sih? Jarang kerangan. Oke, ini ada siapa nih, Kang? Halo. Hey. Halo. Halo, Kang. Duduk bang. Oke. Oke. Halo nih. Tegang ya? Ya, gimana, Kang? Gimana apa tuh? Kabarnya nih? Alhamdulillah baik teman-teman. Sibuk apa sekarang? Sibuk organisasi aku. Anjay, mantap. Kang Azuri mungkin agak sedikit kesini Iya, ya. siap, Biar Mbak. enak kita. Nah, Mantap, dia Mbak. nih. Oke, gimana nih, Kang? Kesibukan apa kali ini? Lagi ngejalanin aktivitas apa selain kuliah mungkin ya? Oke. Kalau misalkan aku pribadi sih sebenarnya mungkin aku lagi dulu ya, apa disclaimer dulu, kasih tahu kalau misalkan
aku sekarang tuh semester 6 kebetulan gitu ya. Udah di tingkat 3. Kebetulan kesibukan aku akhir-akhir ini ya paling organisasi doang sih. Karena mengingat mata kuliah juga udah sedikit lagi gitu ya. Semakin akhir semester semakin sedikit lah mata kuliahnya. Jadi ya kesibukannya kalau misalkan nggak organisasi bukan bucin itu doang. Ya, bucin. Berak cinta. Aduh, emang musim ya sekarang para pemimpin karena punya privilege kali ya, jadi senang dapetin cewek-cewek. Gitu. Keren banget sih Kang buat aktivitasnya sekarang, tapi aku lebih ke pengen tahu di himpunannya kan. Oh, di himpunannya. Oke, apa tuh yang pengen tahu dulu dari Kak Ade? Mungkin Kang Azuri mau tahu apa nih di himpunan? Apa? Ya aja yang simpel. Apa tuh? Gimana rasanya menjadi seorang pemimpin? Gimana rasanya jadi seorang pemimpin? Satu kata, pusing. Jelasin. Pusingnya kenapa gitu? Soalnya pusingnya karena seorang pemimpin tuh mikirin banyak hal gitu, terutama dari segi mungkin kalau di himpunan gitu ya, kayak segi proker, dana, terus anggota, terus belum nanti misalkan kayak harus tektokan kepada pihak kaprodi atau mahasiswa, kayak gitu sih pusingnya. Mungkin banyak hal yang emang kayak jatuhnya di luar kontrol gitu. Tapi dari dalam organisasi ini emang dipilih apa mengajukan diri sih? Awalnya karena mengajukan diri sih, naik tuh gitu. Jadi ketua, iya. Dan mungkin baru-baru juga yang jadi ketua ya, baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Emang dari angkatan berapa? Angkatan 21. Sekarang angkatan 21, iya. Benar. Grogi ya kan? Grogi ini. Terus gimana sih yang tentang wakilnya tuh siapa gitu? Oh, wakilnya. Gitu. Oke, wakilnya sendiri tuh dari teman-teman kalian ya? Iya. Kalian nggak tahu? Enggak tahu. Terus wakilnya tuh Kang Teguh, ada Teguh Prasetyo. Ya kebetulan hari ini nggak berhalangan hadir. Nggak bisa hadir. Rasanya tadi mau berdua gitu kan. Karena tentunya berhalangan hadir, jadi saya sendiri datang ke sini gitu. Oke, tadi kan kita udah nanya ini gimana rasanya Kang Zahran tuh jadi seorang pemimpin. Yeah. Tapi terlepas dari itu tuh aku juga pengen tahu nih anggota di angkatan Kang Zahran tuh berapa sih? Oh, berarti struktural anggota ya? Strukturalnya. Anggota sekarang tuh himpunan kurang lebih 48 lah, 48 orang. Itu terdiri dari angkatan 21, 22 dan 23. Tapi mayoritas di himpunan ilmu komunikasi sekarang tuh banyaknya angkatan 23, jadi maba-maba gitu. Mungkin karena emang daya tarik mereka tuh yang udah transisi dari siswa ke mahasiswa yang kayak FOMO atau apa ya, excited lah bahasanya gitu kan untuk masuk ke organisasi. Jadi mayoritas ya mereka masuknya ke mayoritas angkatan 23 gitu yang ada di himpunan kayak gitu. Oke, berarti sekarang Berarti sekarang lebih ke angkatan 23 yang banyak. Iya, mayoritas sebelumnya angkatan 23. lumayan lagi surut kali ya. Iya. Mayoritas angkatan 23. Mayoritas angkatan 23 sekarang tuh. Nah, ketika yang baru masuk ini, gimana sih tanggapannya ketika ada anggota baru? Oh, oke. Sebenarnya kalau dari tanggapan sendiri bagus gitu ya responnya. Maksudnya karena mereka juga kita nyantai aja kali ya. Nyantai kan. Nyindir aja kali ya. Untuk responnya sendiri sebenarnya bagus gitu ya. Karena dari angkatan 23 atau mabanya ini mereka tuh rasa kepingin tahunya tuh tinggi gitu. Jadi dengan mereka excited dan mereka pengen banyak tahu, jadi kitanya pun juga ternyata mereka juga ada nih kemauan kayak gitu loh. Responnya positif sih gitu. Tapi ya ada beberapa miss yang emang sifatnya kayak emang harus dipoles lagi gitu dari mereka kayak gitu. Ditambah-tambah dikit. Iya, karena mungkin emang dari sesi interview pun juga maksudnya ketika open recruitment himpunan ada beberapa orang yang emang pernah ikut organisasi, ada sebagian yang emang belum pernah dan baru pertama kali masuk gitu. Jadi ya emang harus bareng-bareng mulai dari nol gitu. Dari angkatan 21 sampai 23-nya gitu. Untuk membarengi si angkatan barunya ini gitu. Kayak gitu sih. Begitu Kang Azuri. Baik, Penjelasannya. Ya mungkin masih banyak angkatan 23-nya
yang belum ada pengalaman Iya, dan sebagainya. Makanya si angkatan-angkatan yang mungkin udah 2 kali di himpunan nih, udah 2 periode di himpunan, Iya. mungkin bisa membantu si anak-anak itu untuk bisa berjalan gitu. Iya. Berjalan di organisasi himpunan Betul. ini. Ya, ini makin keren banget dan makin menarik banget nih Kang pembahasannya. Tapi sebelum lanjut ke sesi berikutnya, aku pengen ingetin nih ke kalian kalau jadi seorang pemimpin itu ternyata enggak sekaku atau seformal itulah. Iya. Terus harus tetap santai gitu kan ya. Nah, sebelum kita ke sesi selanjutnya dan aku bakal bahas gimana sih cara membangun personal branding dari seorang Kang Zahran ini sebagai pemimpin gitu. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dan jelajah komunitas. Masih bersama Delia dan Azuri di pose ngomongin soal pemimpin di sesi sebelumnya nih. Kita udah ngobrolin tentang gimana jadi seorang pemimpin. Nah, berikutnya aku bakal nanya lebih banyak lagi nih sama Kang Azuri. Jadi Kang Zahran harus sedikit sabar ya dengan pertanyaan kita dan mungkin bisa berpikir dulu gitu untuk menjawab pertanyaan dari kita. Boleh Kang Azuri mau menanya apa? Kamu dulu deh. Apa dulu ya? Aku lebih kepengen nanya sih Kang, gimana sih gaya kepemimpinan Akang tuh gitu. Kayak kan banyak orang yang beranggapan bahwa menjadi seorang pemimpin tuh kaku banget, terus kayak lu harus dihormati banget, mannersnya dan lain sebagainya gitu. Nah, gimana sih kalau Kang Zahran sendiri tuh ketika sekarang menjabat jadi seorang pemimpin? Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi gitu ya, sebenarnya mungkin tadi ngutip kata-kata dulu ya, maksudnya dari pemimpin gitu ya. Karena kan ketua dan pemimpin itu sebenarnya beda gitu, maksudnya walaupun sama gitu ya artinya. Kalau ketua tuh cuman labelnya aja gitu. Contoh misalkan ketua himpunan, ketua RT atau ketua apapun gitu. Tapi si pemimpin ini ketua apa lagi? Ketua brigade. Ketua geng misalkan. Pemimpin itu lebih kompleks lagi gitu karena nggak semua orang dan nggak semua ketua tuh bisa punya rasa pemimpin ini loh gitu. Jadi mungkin kalau misalkan tadi balik ke pertanyaan gimana sih caranya jadi pemimpin yang nggak kaku gitu. Mungkin kalau misalkan dulu waktu aku baru naik gitu ya, jadi ketua, aku tuh sempat seminggu tuh searching dulu kayak gimana sih jadi pemimpin yang bijaksana gitu kan. Kayak gimana sih organisasi yang iya kayak gitu-gitu. Gimana Bung? Rajin sholat. Wajib. Oke. Jadi seminggu itu kayak searching dulu, overthinking kayak bisa nggak ya gitu jadi ketua, jadi pemimpin gitu. Akhirnya setelah beberapa kali searching untuk mencari kayak gimana sih jadi pemimpin yang baik dan benar atau kayak harus bisa ngedirect anggota, ternyata akhirnya punya jawaban sendiri gitu. Jadi pemimpin atau jadi ketua tuh ya intinya jadi diri sendiri gitu. Karena mungkin semua orang bisa jadi orang lain tapi nggak semua orang bisa untuk jadi dirinya sendiri gitu loh. Keren banget ini quotes-nya kok. Tolong dikutip ini. Keren banget ini quotes-nya. Jadi mungkin ya mungkin setiap pemimpin atau setiap ketua punya role modelnya masing-masing, tapi misalkan kalau misalkan ditanya gimana cara jadi pemimpin atau jadi ketua ya jadi diri sendiri sih, karena ya gimana pun juga baik buruknya itu juga diri kalian kok kayak gitu. Berarti ketika menjadi diri sendiri itu kita bebas banget nih mengekspresikan Iya, apapun itu. betul banget. Jadi kita nggak ada batasan kayak, aduh orang ini kayak gini nggak ya, atau kita yang mikir kayak, iya. jadi overthinking Iya, gitu iya. kayak Dan gitu itu loh. tuh ngaruh banget ke strukturalnya nanti. Iya, kurang lebih sih kayak gitu ya. Oke. Gimana Kang Azari? Jadi kamu gimana cara ngebawainnya aja ya? Iya, gimana cara kita untuk membawa cara kita pendekatan kepada angkatan 23 atau kepada mahasiswa-mahasiswa Kepada anggota lah. kepada anggota gitu. Gitu sih. Oke. Jadi jangan terlalu kaku Kang. Kalau misalnya nanti Akang mungkin jadi seorang Harus tegak gitu mereka. Akang jadi seorang pemimpin takutnya kaku kan, nanti ke strukturalnya juga jadi ikutan kaku, Iya. ikutan takut dan jadi mereka jadi nggak bebas untuk mengekspresikan itu. iya. Gitu. Nah tapi Kang, aku tuh kan kayak pernah juga nih di organisasi atau mungkin sekarang aku lagi di organisasi juga mungkin. Apa tuh organisasinya? Di BEM atau di himpunan? Di himpunan. Oh, di himpunan juga. Mungkin ya Keren, strukturalnya tapi sebenarnya. Pelatih. Plotisnya seperti itu. Pelatihnya mungkin. seperti itu. Nah, aku kan kayak sering nih ngerasa bahwa di dalam forum itu kita selalu berbeda pendapat. Ya. Benar nggak sih? Pasti itu. Pasti Pendapat dong, satu kalau sama ada. yang lainnya gitu. Ya.
dari anggotanya atau gimana gitu. Nah gimana sih Akang tuh ngatasin perbedaan pendapat ini tuh ketika dari salah satu anggota dan anggota lainnya tuh beda-beda gitu. Oke. Gimana cara ngatasin perbedaan pendapat gitu ya? Itu dia. Sebenarnya kalau misalkan cara untuk menengahi gitu ya, itu balik lagi gimana nanti pembahasan, boleh gimana pembahasan yang dibahas di forum gitu ya. Cuman pada intinya gimana caranya si ketua ini tuh bisa menetralisir atau menjadi pihak netral ketika adanya pro dan kontra gitu. Jadi si pihak ketua atau pemimpin ini tuh nggak memihak gitu. Dan si ketua ini tuh juga harus punya pendirian bahwasanya ini anggota tuh mau dibawa kemana. Misalkan dengan adanya perbedaan pendapat, si ketua ini juga harus punya pendapat sendiri gitu. Jadi ketua juga punya hak untuk menentukan ini mau kayak gimana keputusannya gitu. Tapi ketua juga nggak bisa semena-menanya ngambil keputusan sendiri gitu. Ketika misalkan ada pihak kontra dan pro, ketua juga harus menyampaikan pendapatnya. Misalkan kayak Deas sama Adel misalkan bersinggungan pendapat nih. Nah, pro kontra misalkan gitu kan. Nah, dari aku sendiri juga harus punya pendapat gitu. Misalkan contoh kayak pendapat Deas kayak gini. Jadi misalkan aku juga ngelihat misalkan pendapat Deas tuh plusnya kayak gini, minusnya kayak gini. Pendapat Adel tuh plusnya kayak gini, minusnya kayak gini. Nah, nanti ketika misalkan udah ketemu titik temunya kayak gitu, tinggal balikin lagi ke forum. Kira-kira mereka tuh pengennya ngambil konsekuensi yang mana? Misalkan apakah dengan pendapat Deas yang plusnya sampai A, B, C, dengan minusnya sampai Z misalkan gitu ya. Apakah dengan yang pendapat Adel misalkan positifnya banyak, minusnya kayak gini gitu. Nah, mereka yang bakal nentuin gitu atau forum yang bakal nentuin. Kalau misalkan aku pribadi ya jatuhnya lebih ke menengahi aja sih ke mereka. Oh, jadi ketika ada masalah perbedaan pendapat biasanya dimusyawarahin gitu. Iya, dimusyawarahin di satu forum teh gitu. Apalagi kalau misalkan di forum rapat, karena kan kalau misalkan kita rapat ya pasti banyak lah pendapat atau ide-ide yang kesannya kayak nih aku punya ide kayak gini, gimana ya kalau misalkan kayak gini, aku punya ini. Jadi ya kita juga sebagai ketua atau sebagai pemimpin harus bisa menangkap dan mencerna suatu gagasan dengan bijaksana gitu, atau dengan kasarnya kalau bijaksana terlalu kaku gitu, maksudnya dengan santai lah gitu. Karena kan kita nggak menutup kemungkinan ya ketika misalkan di suatu forum rapat atau apapun itu suka ada emosi-emosi yang timbul gitu. Pasti. Nah, gimana cara kita tuh atau cara aku untuk meredam si emosi-emosi ini gitu? Mungkin dengan cara kayak ya maksudnya gimana ya? Mungkin semua orang bisa emosi tapi nggak semua orang bisa untuk meredam emosi itu gitu. Jadi ya caranya tuh ketika misalkan ada orang emosi gimana kita tuh bisa untuk meredam si egonya itu loh, biar nggak jadi chaos gitu di forum tuh. Kayak gitu sih. Tapi ada nggak sih Kang di forum tuh kayak pengalaman misalkan berantem ya antara satu dengan yang lainnya udah ada belum sih sejauh ini? Kalau sejauh ini, ya. Sebenarnya kalau konotasinya berantem gitu ya. Sebenarnya kalau untuk berantem sendiri nggak ada, cuman lebih ke debat sih konotasinya. Iya, debat karena perbedaan pendapat. Tapi bagus itu tuh malah jadi poin plus gitu. Ketika di suatu forum atau suatu rapat adanya perbedaan pendapat, berarti mereka tuh aktif dan mereka tuh bisa kritis gitu dengan pendapat-pendapat orang lain tuh kayak gitu. Jadi sebenarnya itu mah udah hal yang wajar sih kalau untuk perbedaan pendapat atau misalkan debat gitu ya di suatu forum. Itu udah emang makanan sehari-hari sih gitu. Ya karena gak mungkin juga kan dari setiap organisasi itu melihat dari satu sudut pandang. Iya, pasti beda-beda. Betul ya. Berarti bener ya, semua permasalahan itu kita harus lihat dulu cara pembawaan dari pemimpin itu seperti apa. Karena itu ngaruh banget juga. Sumpah itu ngaruh juga kan ya. Karena kalau misalnya pemimpinnya kaku, panik dan lain sebagainya atau kayak marah, emosian kan jadinya kayak nanti makin nih sistemnya. Gitu ya. Sorry ya. Gitu. Sorry Bener banget kan, aku setuju banget sama apa yang Kang Zara ngomongin. Itu keren banget dari pembahasan dan jawaban yang Kang Zara. Bagus banget. Gini dulu dong. Wah. Ini kamera dong. Oke. Sesi berikutnya pasti bakalan lebih asik banget nih Kang. Tapi sebelum itu ngomongin soal pemimpin, ternyata jadi pemimpin tuh nggak sekaku dan nggak seformal itu. Jadi pemimpin tuh ternyata nggak terlalu susah atau mungkin nggak terlalu menanggung beban berat, asal kitanya tuh ngejalaninnya enjoy aja gitu. Mungkin itu sih Kang. Apa tuh?
Obrolan kita di saat ini. Oke. Kita bakalan lanjut ke sesi berikutnya Kang, karena aku pengen ini tuh gongnya sebenarnya. Berarti lebih rame dong sesi berikutnya. Lebih rame Oke. dong. Keren dong. Keren. Metro Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Masih bersama Delia dan Azuri di Pose, ngomongin soal pemimpin. Dari sebelumnya kita udah nanya soal gimana sih cara mengatasi sebuah situasi yang Kang Zaran alamin gitu. Nah sekarang aku mau nanya lagi nih tentang perilaku seorang pemimpinnya nih dari Kang Zaranya sendiri. Berarti personalnya ya. Betul. Oke. Nah, Gimana nih? ada pertanyaan nih. Apa tuh pertanyaannya? Jadi gimana sih kalau kalau kamu menjadi seorang pemimpin, biar kelihatan kan anak kuliah biasanya Stella gitu ya, skena kan zaman sekarang. Iya. Jadi gimana sih caranya menjadi seorang pemimpin yang tetap kelihatan gaul? Oh. Kemudian Ketika kamu masuk ke sebuah circle atau gak circle, lingkungan lah, lingkungan itu biar kelihatan tetap gak kaku gitu. dan masuk gitu ke semua mbak. Nah, jadi apa ya kalau bahasa ini ya? Supel lah ya. Nggak friendly Oh, kayaknya. friendly. Tapi semua pemimpin biasanya terkenal friendly. Ih friendly kan? Oh, iya. Ya itu udah pasti itu udah harus. Iya, harus kan? Oke, berarti pertanyaannya tadi gimana caranya jadi pemimpin yang Tetap gaul gitu kan? Oh. Kenapa? Oh. Oh. Kalau misalkan ketua guys. Oke, mungkin gimana caranya jadi pemimpin yang emang bisa gaul gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita ngambil kata-kata gaul terlalu universal gitu ya. Tapi balik lagi gimana pemaknaan dari setiap orang-orang. Kalau misalkan aku sih nangkepnya gimana caranya aku bisa jadi orang yang emang gak kaku gitu di setiap lingkungan atau di setiap circle lah ya. Nah, mungkin balik lagi tadi ke pertanyaan sebelumnya gitu ya. Waktu aku setelah naik itu ya aku mikir yang seminggu tuh aku overthinking. Itu aku mikir karena gini, aku tuh tipikal orang yang introvert gitu. Introvert Introvertnya banget. Udah main introvert. Serius? Udah introvert terus Pisces lagi. Sama Pisces. Percaya. Iya, Pisces. Ya, pasti Kenapa? langsung kemudian. Mood swing. Kemudian. Mood swing. Itu aku overthinking gitu seminggu, bisa nggak ya gitu, maksudnya seorang introvert menjadi pemimpin gitu, karena biasanya seorang pemimpin atau seorang ketua itu terlihatnya ya ekstrovert gitu, yang kemana-mana, kayak ke lingkungan ini masuk, ke lingkungan ini masuk gitu, jadi kayak humble lah gitu ke setiap orang. Akhirnya waktu itu aku pernah kayak nerapin lebih tepatnya gitu ya, ketika udah naik. Kayak setiap anak-anak yang aku kenal dari jurusan ilmu komunikasi itu aku sapa semuanya gitu, kayak SKSD lah gitu, kayak jadi oke. dipatahkan ya seorang iya, introvert tuh. seorang introvert tuh dipatahin Oke. gitu. Misalkan anggap nih ada, kalau misalkan untuk angkatan 21 dan 22 udah kenal lah ya, maksudnya karena angkatan 22 udah 1 tahun bareng gitu sama angkatan 21, terutama kan aku angkatan 21 gitu, apalagi kalau di angkatan 21 ya maksudnya semua udah pasti kenal lah gitu, apalagi teman angkatan. Nah ini mungkin PR-nya di aku tuh waktu pertama kali naik, gimana caranya ngebonding si angkatan 23-nya gitu. Karena biasanya yang aku baca, organisasi ini tuh kadang-kadang yang aku baca ya ini ya, maksudnya bukan untuk menjatuhkan pihak manapun. Oke. Kesannya tuh si organisasi ini tuh terlihatnya eksklusif gitu. Kayak gitu, misalkan contoh nih, anak-anak himpunan ya udah circle-nya sama anak himpunan lagi. Kayak gitu loh. Jadi Nah, berarti gimana? ketika dibalik ada sebuah tongkrongan lah, terus Kang Jahran ini masuk, gimana sih tanggapan dari tongkrongan ini? Apakah mereka menjadi segan atau oke. biasanya gitu biasa orang menjadi seorang pemimpin? Iya. Kayak berarti gimana respon mereka mungkin ya ketika misalkan aku masuk ke Sekarang sebuah mereka kedatangan, oh ini Iya, ada anak Bima, Iya. ketua lagi Ketua. gitu kan. Oke. Sebenarnya itu tuh pernah beberapa kali kayak anggota aku ngomong kayak temennya gitu ya, kayak keren nih mami cenah nongkrong aja ketua Iya, himpunan, kelas gitu kan. Tapi di sisi lain pun aku sebenarnya lebih ke ya siapapun ketika ada anak ilmu komunikasi misalkan gitu ya nongkrong, contoh misalkan dia sama Adel nih, terus lagi nongkrong sama temen-temen kelas, tapi karena aku tahu Adel anak himpunan, jadi aku sapa temen-temennya gitu. Nah
itu apa ya, kayak nyiptain gimana sih personal branding seorang ketua tuh kayak gitu. Misalkan biar si anak-anak mahasiswa itu nggak kelihatan kaku ke si orang ke ketuanya atau ke organisasinya, ya dari aku dulu gitu, dimulai dari ketuanya dulu gitu. Ketika misalkan si ketuanya bisa untuk SKSD atau misalkan untuk membangun personal branding emang apa ya, positif lah ya ke teman-teman atau ke mahasiswa, ya jadi merekanya pun juga nggak ada apa ya, pemikiran yang kayak aduh orang nongkrong sama ketua kudu kiki kemana gitu. Jadi ya aku pun juga ketika misalkan nongkrong atau gabung ke satu lingkungan atau circle gitu ya, atau satu tongkrongan, ya aku pun juga mengikuti obrolan mereka gitu, nggak yang harus gimana sih gitu. Tapi apa sih Apa tuh? Apa tuh? menjadi Kalau boleh tahu. Apa tuh, kenapa? jadi nggak bilang ah Apa coba? lo aja deh. Gua aja. Gua aja. Oke sih, nggak mungkin kayak gitu ya, cara akan Oke. buat bisa masuk ke obrolan dan Ya bonding. Aku mah lebih penasaran ke stylenya sih Kang. Waduh. Style Kang tuh gimana? Apakah skena banget? apa banget gitu? Kalau untuk style sendiri sebenarnya aku nggak apa ya, nggak yang harus kayak harus skena, harus formal atau casual gitu. Cuman aku lebih suka kalau misalkan aku kampus dengan pakaian yang aku nyaman gitu. Nyaman ya? Iya. Karena kalau misalkan aku pribadi nyaman, maksudnya ke orang lain pun juga ya nggak nyiptain kayak ih kenapa sih stylenya kayak gini gitu gimana. Tapi Enggak. maksudnya aku nggak yang harus skena pakaiannya, maksudnya stylenya kayak gimana gitu. Tapi ya yang aku kalau misalkan kampus tuh ya ketika misalkan aku nyaman dengan pakaian ini ya pakai gitu loh. Tapi kan orang-orang tuh kalau masuk ke kampus udah tahu ya kalau Kang Jaran ini ketua. Oke. Nah, harus juga image juga gak sih kalau tiap setelan, jadi kayak kan kalau kata dosen kalau masuk ke kelas saya harus pakai flanel, pakai kemeja kerah. Nah, harus menjaga itu juga gak sih, jadi di lingkungan agar biar kelihatan jaga image gitu. Ya, Atau B aja. Sebenarnya kalau dari aku pribadi sih B aja gitu ya, karena maksudnya nggak yang terlalu ini konotasinya untuk dosen atau untuk kemahasiswaan. Kalau misalkan Jadi ruang lingkup kampus. Kampus ya. Nah. Sebenarnya kalau misalkan untuk dosen ya sebenarnya harus ya, maksudnya kita harus jaga image gitu ya, karena maksudnya seorang ketua, maksudnya walaupun misalkan kita nggak pakai PDH gitu ya, atau misalkan seorang pemimpin atau ketua nggak pakai PDH, tetap aja mereka tuh punya label itu gitu. Jadi ketika misalkan dosen lihat masa ketua himpunannya pakai celana sobek misalkan, misalkan cuma pakai baju oblong gitu yang kayak gak niat kelas gitu ya, maksudnya kita pun juga atau aku pun juga harus menjaga image itu loh gitu. Tapi kalau misalkan untuk mahasiswa sebenarnya kayak udah bodo amat gitu, karena sama-sama mahasiswa juga sih gitu. Iya sih bener ya. Iya gitu. Tidak membedakan lah. Iya, nggak Kalau membedakan. mahasiswa biasa atau mungkin Kang Zarinya sendiri. Iya. Gitu. Nah, aku pengen nanya nih. Ada Apa tuh? nggak sih kecerobohan Akang Oke. ketika ketemu dosen atau apapun itu, kayak misalkan ditegur nih kayak Kang Zara kenapa kamu pakai celana sobek Oke. atau apa gitu, Oke. ada nggak sih kejadian lucu? Sebenarnya pernah waktu itu, jadi udah lama lah, kurang sebulan yang lalu lah gitu. Waktu itu jadi lagi menghadap ke dosen lah ya. Terus karena emang nggak pakai PDA jadi ya udah bebas gitu kan ya sih. Iya. Kalau udah pakai PDA ya nggak bisa, maksudnya ada ini kan SOP gitu untuk menggunakan PDA. Nah waktu itu emang kebetulan lagi nggak ada PDA, nggak pakai PDA, lagi pakai pakaian biasa gitu ya. Terus tiba-tiba disuruh menghadap ke dosen. Di situ kebetulan aku lagi pakai anting, pakai anting, terus pakai apa lagi ya kalau nggak salah, pegang ngalungin pots di situ tuh. Terus pakai acne patch, terus waktu menghadap ke dosen, dosennya nanya, "Duh, jangan maaf ya, itu kenapa sih kesukaan pakai anting terus pakai acne patch terus ngalungin pot gitu." Di situ kebetulan pakai celana robek. Ada. Jadi komplit banget lah di situ kenanya. Jadi ceroboh banget karena sebenarnya nggak expect juga bakal menghadap ke dosen. Pas dari awal maksudnya apa ya? Sebelum berangkat kampus tuh kayak ya lah pengen pakai celana, maksudnya pengen pakai celana sobek gitu karena kebetulan celana yang itu lagi cuci gitu dan bau juga, jadi akhirnya pakai celana yang robek. Terus waktu di kampus tiba-tiba ditelepon, "Jaran lagi di mana? Kira-kira bisa menghadap nggak ke ibu?" gitu. Akhirnya itulah cerobohnya gitu, pakai celana robek, terus pakai anting, terus pakai ngalungin pot gitu. Itu kan biasanya dari yang biasa saya dengar ya. Jadi ketika seorang memakai penampilan itu kan itu tuh jadi mengekspresikan diri ya. Ya, mengekspresikan diri. Nah berarti
pas waktu Kang Jahran mengekspresikan diri, nggak mengekspresikan diri, jadi apa sih, memakai pakaian yang nyaman itu susah juga ya kalau sambil ngatur ketika kita mempunyai label seorang Ketua gitu. Ketua Hima itu. Oke. Sebenarnya susah karena apapun yang kita pakai atau apapun yang kita keluarin ya Jadi gitu. ciri khas ya. Jadi ciri khas atau jadi cerminan kayak orang-orang, oh ternyata ketua himpunan tuh kayak gini ya. Enggak, jadi iya, iya. stigma gitu kan Iya, ya sih, stigma orang-orangnya. Iya, apalagi mungkin kalau misalkan kita lebih tarik lebih jauh gitu ya, misalkan aku kan orangnya suka bercanda gitu ya, suka gimmick kayak oh gitu. Maksudnya ya suka gimmick lah sama anak-anak himpunan tuh. Nah mungkin kalau misalkan anak-anak yang masuk biasa ngeliat tuh kok ketua himpunan tuh kayak gini ya, banyak bercandanya gitu. Tapi ya di luar daripada itu ya sebenarnya apapun yang dimiliki dari seorang pemimpin atau ketua ini bakal dilihat sama orang, dan itu hal yang emang udah apa ya, jadi stigma lah gitu. Ketika misalnya aku pakai celana pendek gitu tadi gitu ya, terus orang-orang lihat oh, ternyata ketua himpunan tuh boleh ya pakai celana pendek, nah kayak gitu. Jadi tricky lah gitu jadi ketua tuh sebenarnya. Oke, berarti bingung juga ya sebenarnya Iya. menjadi Bingung tuh seorang pasti. ketua tuh, karena Serba dia salah. harus mengekspresikan diri, tapi dia juga Harus menjaga image juga iya, gitu. jaga image karena takut ada stigma Iya. dari para netizen di Indonesia mungkin ya. Mungkin salah satunya Kang Azuri jadi netizen. Netizen. Ini selalu. Nah, Sean. Lanjutkan, Nah, Pak. tapi mungkin kan kita udah ngobrolin bahasa. Style, tadi kan ke style, kira-kira ada lagi nggak? style. Terus kita udah bahas yang tentang pemimpin-pemimpin itu terlalu berat ya kan. Terlalu berat. Aku pengen geser nih. Apa? Pengen. Bentar. Mah, pertanyaan mah. Buat Kang Jahran, pertanyaan. Ada nggak? Apa tuh ya? Mik. Kenapa ingin jadi seorang pemimpin? Kenapa? Apa motivasinya ingin jadi seorang pemimpin? Apa motivasinya menjadi seorang pemimpin? Oke, sebenarnya kalau buat motivasi sendiri, kalau untuk tujuannya aku belum tahu, tapi untuk motivasinya sendiri, pertama gitu ya, yang paling penting tuh untuk pengembangan diri sih, karena aku ngerasa kalau aku tuh orangnya nggak pedean gitu. Mungkin waktu sebelum naik jadi ketua, aku mikir kayak bisa nggak ya kira-kira ketika aku jadi ketua tuh bisa jadi seorang yang percaya diri gitu. Ternyata ya motivasinya udah kebentuk gitu, ternyata ketika aku jadi ketua atau jadi pemimpin tuh oh ternyata bisa kok gitu, jadi percaya diri dan jadi apa ya, orang yang nggak mikirin pendapat orang lain kayak gitu. Itu sih motivasinya. Tapi kalau misalkan untuk biasanya kan kalau motivasi ada tujuannya kan. Betul. Kalau tujuannya sendiri aku belum ada sih, karena aku belum dapat gitu. Gitu Kang Aslan cukup. Oke, mantap. Nah, udah ngomongin yang berat-berat nih Kang, aku kayaknya ringan dan kepo sedikit sebenarnya. Kenapa tuh? Menjadi seorang pemimpin, ketua himpunan, Oke. dan banyak dikenal orang gitu. Gampang gak sih Kang nyari cewek? Terus Aduh, berat. Gampang gak sih? Jujur, kalau buat nyari cewek sendiri sebenarnya balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan disebut gampang atau enggak, kalau buat pandangan aku gampang, karena maksudnya orang-orang atau cewek-cewek ketika misalkan ngelihat ketua tuh kayak oh ini ketua gitu ya. Tapi minusnya mungkin ada beberapa orang yang beberapa cewek kayak insecure kayak aduh maksudnya sih ketua himpunan deket-deketin aku gitu, ngerti gak sih? Ya, ayo aja. Ada, pasti ada aja gitu. Sebenarnya kalau misalkan ditanya gampang apa enggak, gampang, tapi balik lagi ke kita, maksudnya kita tuh nyari cewek untuk apa? Maksudnya untuk nyari, maksudnya entahkah untuk bercanda atau misalkan emang untuk maksudnya serius tuh artinya untuk Rekom, untuk rekom, kerja kelompok gitu kan. Rekomnya di mana? Di coffee shop. Coffee shop dong. Coffee shop dong gitu. Jadi ya gampang sih sebenarnya gitu. Maksudnya gampang tuh dalam artian balik lagi gimana kitanya, kalau misalkan emang kitanya niatnya emang baik gitu. Betul. Ya gampang gitu. Gampang. Tapi gampang dalam artian tuh bukan gampangin ya, Iya. maksudnya semua cewek bisa dideketin enggak gitu. Mudah lah. pokoknya. Iya mudah, tapi sebenarnya susahnya karena Nah. kalau misalkan contoh nih misalkan aku tuh mau deketin si A, Ya. kan? Ya aku nggak jadi sama si A, saya deketin si B. Nah misalkan biasanya karena si teman-teman misalkan Circle. nggak beda circle, tapi pasti ada aja ketika aku Iya, deketin iya. si A, misalkan aku ngelakuin kesalahan atau misalkan kayak gagal lah ya gitu. Iya.
biasanya suka ada ngomongan kayak, ih jangan deketin si Kang Jaran karena si Kang Jaran orangnya kayak gini. Iya, Nah iya. yang dimana ngebuat si bete kayak ragu gitu untuk deket. Pasti bisa wae kan dicap bahwa si Jaran bawel. Pasti itu Karena mah pasti. yang aku tahu juga seorang pemimpin tuh pasti di labelnya banyak ceweknya, Ya, dia punya friendly. privilege, Oke. dia kayak gitu, makanya dia jadi seenaknya gitu. Tapi kan kita nggak tahu juga ya, mungkin Kang Zaran bukan termasuk golongan orang-orang seperti itu, Golongan mungkin orang-orang. gitu kan. Nah, berarti sekarang Kang Zaran tuh punya cewek. Kalau disebut punya cewek apa enggak? Oh, pacar sama cewek deh? Beda. Cewek ada, pacar Cewek enggak ada. nggak punya. Nah, berarti masih ada nih yang dideketin sama Kang Ada. Zaran. Kalau cewek ada, pacar yang nggak punya gitu. Apakah menjadi sebuah motivasi ketika Kang Zaran menjadi seorang ketua gitu, mungkin kayak berbagi keluh kesah, kayak aku capek di himpunan atau gimana gitu? Oh, berarti jadi kayak tempat bercerita gitu ya? Iya. Enggak, maksudnya enggak yang terlalu banget jadi tempat cerita sih, maksudnya lebih Apa kan ekspresinya? kira enggak yang maksudnya enggak yang jadi motivasi juga sih karena maksudnya baru-baru, maksudnya dekat juga baru baru berapa minggu gitu, jadi enggak jadi yang motivasi, cuma jadi semangat aja dikit gitu karena jadi ketika jadi ketua terus jadi pemimpin ya, punya apa ya gitulah. Yang mendampingi. Iya, ada yang mendampingi. Jadi cewek ya Kenapa? Kenapa? Ditinggal kawin 700 kali. 100 kali. Oh ya. Asli. Asli. Ya, nanya. Nanya apa ya kira-kira? Si Adi, Nanya tuh. mungkin si Adi pengen katanya Kang Ah, jadi oke. seorang pemimpin karena kan banyak ceweknya, Oh, oke. jadi pengen Saya banget. punya satu pertanyaan Kang Jaran. Kenapa tuh, Ser? Berarti Iya, kalau jadi untuk jadi pemimpin tuh berpengaruh ya sebelum jadi pemimpin tuh misalnya sebelum jadi pemimpin tuh orangnya tuh introvert. Iya. Tiba-tiba pas jadi pemimpin tuh merubah gitu, sikap yang introvert tuh jadi aktif. Ah, berpengaruh apa enggak? Gitu. Maksudnya ngaruh gak? Oh, jadi Ketika nggak menjadi seorang pemimpin dari introvert ke Nah, Tapi sebelum Kang Zaran jawab, mungkin dia tadi nggak dengar. apa tuh? Dia tadi nggak dengar karena tidur, karena sebenarnya Kang Zaran tuh udah nge-spill ini gitu. Oh, iya. Cuman nanti Kang Zaran bakal jawab lagi nih. capek ya? Kayak komenkor, cerah. ya mantap. Cerah. Pertanyaan berarti ngaruh nggak sih ketika misalkan jadi ketua tuh apa ya? Personal kita berubah atau jadi menyesuaikan gitu. Sebenarnya kalau misalkan disebut berubah enggak, tapi lebih tepatnya kita jadi punya banyak apa ya wawasan gitu. Oh ternyata ketika misalkan kita jadi ketua, anggap misalkan tadi kata Sean introvert gitu ya, kan emang introvert gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan, oh ternyata jadi ketua tuh emang harus nggak bisa benar-benar jadi introvert tuh. Kita juga harus apa ya kalau kata-kata apa ya kata-katanya tuh ngebonding lah gitu, atau misalkan anak-anak yang lain gitu. Jadi ketika misalkan si ketua ini introvert ya susah gitu untuk ngebonding anak-anaknya atau anggotanya gitu. Jadi ya bener-bener berubah sih sebenarnya, ya berubah sih jatuhnya gitu. Tapi si perubahan ini tuh menyesuaikan gitu sifatnya, kayak ya nggak langsung berubah tapi step by step gitu. Oke. Kayak gitu sih. Mengikuti alur dari. Iya, let it flow gitu, let it Iya. flow. Betul. Gitu Kang Sean, gimana? Iya. Cukup? Cukup. Syahdi mah. Aduh, ternyata seru banget ya Kang ngomongin Iya, tentang pemimpin, ngomongin Keren. tentang Topiknya keren banget. Personal brandingnya Akang juga. Sudah sejam belum? Eh, Udah. belum deh kayaknya. Oh, belum ya? Kayaknya kita nanti bakal bikin podcast part 2 Oke, gitu. part dua. mungkin. Harus ya? Harus bikin ya? Harus bikin Harus. dong, Boleh. karena masih pengen ngulik banyak tentang Kang Zahar gitu. Waduh. Ya karena saya udah ngomongin banyak hal dan lain sebagainya. Sayang sekali nih kan kita udah di penghujung acara. Pemirsa kecewa nggak nih kira-kira? Pemirsa harusnya kecewa ya. Iya. Para Iya. metronom ini yang lagi dengerin pasti kecewa nggak sih? Kita udahan nih karena sesinya sama Kang Zahar cuma sebentar kali ya. Berarti mungkin sama Kang Sean nanti ya selanjutnya. Boleh nanti kita spill Kang Zahar ya. Tapi janganlah, jangan dikeluarin, misterius. Cowok-cowok bervalue mah harus misterius aja. Sana cowok misterius. Saya tuh bervalue banget soalnya. Aduh. Jadi kita sembunyiin dulu mungkin di Nah. episode-episode nanti. Nanti di video kita ada wajah siluetnya Pop up. Syahdi itu pasti cewek-cewek pada Kang Sean gitu. Oke, semoga episode ini tuh bisa membawa atau
atau memberikan ilmu buat penonton metronom semuanya, bisa ngasih wawasan lagi, bisa berpikir lagi bahwa menjadi seorang pemimpin tuh nggak harus kaku, nggak harus formal, nggak harus kayak gimana nih. Contohnya Kang Zahran gitu. Kang Zahran tuh bisa menjadi seorang pemimpin yang bisa ngikutin alur dari semua kalangan muda, mungkin ya, kalangan muda tua muda. Karena tua-tuanya mungkin ketika bersosialisasi dengan yang lain yang tua gitu. Maksudnya dengan dosen gitu. Betul, bener banget Kang. Makasih banget buat Kang Zahran karena udah sempetin waktunya. Ya, dan maaf juga teman-teman kalau ada obrolan kita yang kurang mengenakan. Betul. Dan positifnya. Iya. Negatifnya dibuang. Masa negatifnya dibuang. Aku dan Azuri juga mau terima kasih pada semua tim-tim ini. Terima kasih juga buat para metronom yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa terus dengerin Metro Radio melalui aplikasi dan maupun website, melalui aplikasi dan website di metrum.co.id. Udah saatnya nih Kang, saya Deliana Filiandri dan saya Ajuri Haudi pamit undur diri. Semoga kalian semua diberi kesehatan selalu. Bye.